Avengers! Assemble. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 20 momen MCU yang menggemparkan internet. Underoos! He's mine. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Untuk daftar ini, kami bakal ngelihat momen Marvel favorit kami yang dengan cepat menjadi viral. Tentu saja akan ada spoiler alert. Dan jika kami melewatkan momen viral yang kamu sukai, beritahu kami di komentar di bawah. Ayo mari kita mulai. Nomor 20, Wakanda Forever, Avengers Infinity War. Saat Black Panther akhirnya diperkenalkan ke Marvel Cinematic Universe, banyak penggemar yang sangat bersemangat. This never gets old. Tapi itu nggak bisa nutupin kegembiraan kami waktu terjunnya Wakanda ke dalam pertempuran melawan Thanos. Segala sesuatu tentang momen ini, dari musik, kepemimpinan Raja T'Challa, seruan perang yang sengit, benar-benar sempurna. Dan bikin para penggemar berteriak di kursi teater mereka. Wakanda forever! Menonton Chadwick Boseman di film MCU manapun sekarang tentu membuat kita sedih. Tapi momen ini bikin kita sedikit lebih terharu daripada lainnya. Ini momen yang kuat buat karakter tersebut dan buat semua Wakanda. Wakanda forever. Nomor 19, Killmonger vs T'Challa, pertarungan untuk tahta, Black Panther. Memang beberapa acara MCU punya villain yang nggak terlalu bagus. Tapi Killmonger adalah salah satu penjahat yang sangat bersinar. Karena kita bisa relate dengan dia. Y'all sitting up here comfortable. Must feel good. It's about 2 billion people all over the world that looks like us. But their lives are a lot harder. Wakanda has the tools to liberate them all. Dan walaupun kami suka adegan pertarungan terakhir dan dialog antara dia dan T'Challa, pertarungan memperebutkan tahta ini harus jadi salah satu momen MCU yang paling mencengangkan. Is this your game? Huh? Kami selalu berharap sang pahlawan menang. Dan kapanpun mereka nggak menang, itu mengejutkan. Tapi yang benar-benar mendorong pertarungan ini ke tepi adalah emosi dari T'Challa dan Killmonger. Keduanya seperti bersifat sangat pribadi, dan itu bikin menyenangkan untuk ditonton. Nomor 18, Captain America bangun. Captain America The First Avenger. Momen-momen yang membangun Avengers. Film pertama dalam trilogi Captain America adalah salah satu perkenalan terbaik untuk karakter di MCU. Dan Steve Rogers membuat pesawat Valkyrie pergi ke kutub utara yang dingin, bersama dengan perpisahan emosional dan janji tariannya pada agen Peggy Carter. Ini adalah cara luar biasa untuk mengakhiri film. Peggy. I'm here. You're gonna need a rain check on that dance. Lalu Steve membuka matanya. Momen ini menggemparkan internet bukan cuma karena membuka film Avengers dengan sempurna, tapi juga karena kami perlahan-lahan mencari tahu apa yang terjadi dengan Steve. Dan itu sama serunya dan sama memilukannya saat tahu jawabannya. You've been asleep, Cap, for almost 70 years. Untungnya di Endgame, Steve menepati janjinya untuk Peggy. Nomor 17, perjalanan kosmik Doctor Strange. Doctor Strange. Keren banget sih pas adegan ini. Dengan diperkenalkan Doctor Strange ke dalam MCU, kami lihat lebih dekat banyak aspek yang jujur aneh banget dari alam semesta. Saat Dr. Stephen Strange mengalami kecelakaan mobil yang mengakhiri karir bedahnya, dia mencari bantuan dari Ancient One yang misterius, yang memperkenalkan pada dimensi yang berbeda. Tentu saja Strange yang pragmatis membutuhkan beberapa bukti, yang membawa kita ke adegan psychedelic yang liar ini. Open your eyes. Strange menemukan dirinya terlempar melalui ruang dan waktu dengan cara yang sangat aneh dan bikin penggemar menonton adegan ini berulang kali. Sejujurnya sulit sih ngelihat tangan yang berubah itu. Nomor 16, perkenalan Star-Lord, Guardian of the Galaxy. Perkenalan yang nggak bisa dilupain. Film Guardian of the Galaxy yang pertama adalah film yang sangat sukses dan mengejutkan.
Banyaknya musik dan tarian yang menarik di sepanjang film pasti sangat berkaitan sama kesuksesan film tersebut. Sejak awal, penggemar tahu ini bukan film MCU biasa berkat adegan pembukaannya yang luar biasa. Saat Chris Pratt bergoyang-goyang dan menari di gua luar angkasa, para penggemar sangat senang dengan perubahan tone filmnya dibanding film MCU yang lain. Cara yang luar biasa untuk memperkenalkan Star-Lord. Who? Star-Lord, man. Legendary outlaw. Guys. Move! Pengenalan tersebut tentunya menjadikan adegan ini salah satu yang paling banyak ditonton dalam sejarah Marvel, dan juga salah satu yang paling menyenangkan. Nomor 15, Cap memegang helikopter. Captain America Civil War. Kadang yang kamu butuhin untuk merusak internet adalah seperangkat bicep yang bagus, yang tentunya dimiliki Captain America. Saat Bucky Barnes aka The Winter Soldier masuk ke dalam situasi di mana dia otaknya dicuci, perkelahian penuh terjadi waktu dia mencoba melarikan diri. Ada banyak hal yang menarik dari pertarungan ini, tapi momen yang menggemparkan internet datang saat Captain America menghentikan helikopter Bucky supaya nggak kabur dengan kekuatannya sendiri. Benar-benar kekuatan yang luar biasa, dan gak ada salahnya dia kelihatan hebat saat melakukannya. Dilihat dari raut wajah Bucky, dia juga pasti terkesan. Nomor 14, di mana Gamora, siapa Gamora, dan kenapa Gamora? Avengers Infinity War. Momen dalam Avengers Infinity War ini bakalan jadi sangat penting. Setiap kali anggota Marvel di alam semesta yang berbeda bertemu untuk pertama kalinya, penonton pasti akan bersemangat. Tapi pertemuan pertama kali ini menyertakan beberapa pahlawan terlucu dalam franchise-nya. Saat Gamora diculik oleh Thanos, Guardian lainnya bertemu dengan Tony dan rekannya. Tapi di awal-awal mereka mulai berpikir kalau mereka saling berlawanan. I'm gonna ask you this one time. Where is Gamora? Yeah, I'll do you one better. Who's Gamora? I'll do you one better. Why is Gamora? Kesalahpahaman dan kesadaran yang lambat itulah yang bikin ini jadi momen emas komedi. Nomor 13, saat Louis bercerita. Ant-Man. Nggak pernah bosan kalau denger dia cerita. I was at a wine tasting with my cousin Ernesto, which was mainly reds, and you know I don't love reds, man. You know, but there was a rosé that saved the day. It was delightful. And he tells me about this girl, Emily, that we used to kick it with. It was actually the first pair of boobs that I ever touched. It's the wrong details. It has nothing to do with the story. Ant-Man mendapat kehormatan buat jadi salah satu film terlucu di MCU. Dan sebagian besar karena penampilan Michael Pena sebagai sahabat Scott Lang, Louis. Setelah Scott keluar dari penjara, dia nyoba buat tetap berpihak pada hukum, tapi nggak ada yang memperkerjakannya karena masa lalu kriminalnya. Dalam tindakan putus asa, Scott setuju untuk bergabung sama Louis dan teman-temannya dalam perampokan. Hal ini nggak cuma secara langsung bikin Scott jadi Ant-Man, tapi juga memberi kita adegan mendongeng yang luar biasa dari Louis. Adegan ini sangat bagus. Mereka meminta Michael Pena untuk mengulanginya di film kedua. Pengen banget sih Louis bercerita lagi di film MCU ke depan. Oh, see, that's complicated. Because when I first met Scotty, he was in a bad place. And I'm not talking about Cell Block D. His wife had just filed for divorce. And I was like, damn, homie, she dumped you when you're on lockup? And he was like, yeah, I know, I thought I was going to be with her forever. But now I'm all alone. Nomor 12, perkenalan Black Panther. Captain America Civil War. Pada saat film Captain America ketiga mencapai bioskop, film Black Panther telah jadi pembicaraan selama beberapa dekade. Dan dalam film ini, penggemar akhirnya bisa melihat dia bergabung dengan MCU. Pertama kali penggemar melihat Chadwick Boseman di layar karena T'Challa cukup menakjubkan. Tapi perkenalan Black Panther muncul beberapa saat kemudian di filmnya. Saat Bucky Barnes mencoba melarikan diri setelah dijebak atas ledakan di Vienna, Black Panther yang terkenal menyusulnya. Keduanya kejar-kejaran melintasi di atap Bukares. Dan pemandangan menakjubkan ini semakin bikin penggemar jadi bersemangat untuk film mandiri Black Panther. Your Highness. Nomor 11, Baby Groot menari. Guardian of the Galaxy Vol. 2. Setelah pembukaan film Guardian pertama, tentu saja pasti ada sequelnya yang akan datang. Di akhir Guardian pertama, Groot mengorbankan dirinya untuk grup di momen yang sangat indah. Kami masih menangis saat mendengar We Are Groot. Dan Groot terlahir kembali sebagai bayi pohon. Dan pohon kecil itu bikin kehadirannya dikenal secara besar di Volume 2. Saat Guardian lainnya terlibat dalam pertempuran brutal melawan monster tentakel di latar belakangnya, Baby Groot bergoyang-goyang menari melintasi layarnya dan mendengar Electric Light Orchestra tanpa peduli di dunia.
Sekali lagi, pembukaan yang sempurna. Nomor 10, pertarungan di lift. Captain America The Winter Soldier. Before we get started, does anyone want to get out? Film kedua dari trilogi Captain America penuh dengan beberapa adegan aksi terbaik di seluruh MCU. Tapi salah satu adegan yang kami tonton berulang-ulang kali secara online pasti pertarungannya di elevator yang luar biasa. Setelah kematian Nick Fury, Cap bertemu dengan Alexander Pierce di S.H.I.E.L.D. Tapi dalam perjalanannya keluar, dia disergap oleh anak buah S.H.I.E.L.D. sendiri. Momen ini adalah titik balik yang sebenarnya di MCU. Gak cuman koreografi aksinya sangat menakjubkan, tapi itu juga menandai saat kita menyadari kalau kita nggak bisa mempercayai siapapun, bahkan S.H.I.E.L.D. Nomor 9, penampakan pertama Nick Fury, Iron Man. Kalau kamu penggemar Marvel Cinematic Universe, kamu tahu kalau kamu nggak bisa ninggalin bioskop sebelum kreditnya selesai. Kalau kamu kabur duluan, kamu pasti ngelewatin adegan pasca kredit yang penting. Ada post kredit yang memicu teriakan selama bertahun-tahun. Dan salah satunya adalah palu Thor. Sir, we found it. Tapi favorit kami dan mungkin yang paling penting adalah penampilan Nick Fury di Iron Man pertama. Fury adalah penghubung antara semua Avengers. Dan adegan ini mengisyaratkan kepada penggemar apa yang akan datang. Karena saat ini kita tahu ini bukan film superhero satu kali saja. Kami berada di dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ternyata itu luar biasa. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Nomor 8, Thor vs. Hulk, Thor Ragnarok. Dan sekarang kita sampai pada salah satu momen paling menyenangkan di semua MCU. Di salah satu installment-nya yang paling lucu, Thor Ragnarok menandai momen di mana Thor sebagai karakter ternyata punya selera humor. Dan franchise tersebut mulai menggunakan selera komedi Chris Hemsworth secara maksimal. Then you have seen Ragnarok, the fall of Asgard, the great prophecy. Hang on. I'll be back around shortly. Tapi dengan momen ini, film juga membuka mata kita pada kemungkinan-kemungkinan lucu saat menyatukan Thor dan Hulk. Segala sesuatu tentang hubungan antara Thor dan Hulk dan Bruce juga dalam film ini sangat sempurna. Dan momen ini memulai semuanya dengan kalimat yang sangat ikonik. We know each other. He's a friend from work. Nomor 7, adegan J. Jonah Jameson pertama, Spider-Man Far From Home. Penggemar Spidey jangka panjang telah melalui banyak seri film dengan karakter tersebut. Kembali ke tahun 2002 dengan Spider-Man pertama Sam Raimi, J.K. Simmons sebagai J. Jonah Jameson sangat menonjol. Crap, mega crap. Pemimpin redaksi Daily Bugle selalu jadi duri di pihak Spider-Man, tapi dia belum muncul di dalam dunia MCU. Jadi saat dia terungkap di akhir Spider-Man Far From Home, para penggemar mulai gila. Ini adalah momen besar bagi MCU. Bukan cuma karena kami dapetin lebih banyak J.K. Simmons, kami nggak akan pernah merasa cukup tentunya, tapi juga karena memperkenalkan gagasan MCU yang menggali jauh lebih ke dalam multiverse. Dan kami nggak sabar buat lihat siapa yang muncul berikutnya. But that's not all, folks. Here's the real blockbuster. Brace yourselves, you might want to sit out. Nomor 6, perkenalan Peter Parker, Captain America Civil War. Underoos! Ngomong-ngomong tentang Spidey, tentu saja nggak bisa ngelupain perkenalan Peter Parker ke MCU. Ini adalah momen yang nggak diyakini penggemar bakalan terjadi, karena hak film Spider-Man adalah milik Sony. Dan untuk beberapa waktu, pembicaraan antara Sony dan Marvel tentu ada hambatannya. Beruntung bagi penggemar dimanapun, pada Februari 2015, perusahaan mencapai kesepakatan, dan kami akhirnya mendapatkan Spidey di film MCU. Castingnya tentu sangat sempurna. Tom Holland sebagai Peter Parker dan Marisa Tomei sebagai Aunt May. Perkenalannya mengatur hubungan mentor dan murid yang indah antara Peter dan Tony. Dan sangat menyenangkan ketika lihat remaja Peter Parker bereaksi saat dia di sekitar pahlawan super di kehidupan nyatanya. You have a metal arm? That is awesome, dude. Nomor 5, Hulk menghancurkan Loki, The Avengers. Hulk Smash. And Hulk. Smash. Perkenalan Mark Ruffalo sebagai Hulk di MCU hadir di film Avengers pertama. Dan dia menjadi Hulk yang sangat luar biasa. Pendekatan lembut Ruffalo jadi Bruce Banner cuma bikin transformasinya jadi Hulk yang pemarah menjadi jauh lebih mendebarkan. Dan tentu ada momen sedihnya. Tapi momen khusus ini sama sekali nggak menyedihkan. Dan pada kenyataannya ini benar-benar lucu.
Saat Avengers berusaha mengalahkan Loki dalam pertempuran di New York, banyak hal muncul saat Loki mencoba ngomong sama Hulk. Ini adalah langkah buruk untuk Loki. Hulk tentu tidak peduli apapun yang dikatakan oleh Loki, dan dia langsung membanting Loki berkali-kali. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Puny god. Tentu bioskop manapun tak akan tertawa pas melihat momen ini. Dan momen ini tercatat dalam sejarah sebagai momen yang paling bisa ditonton ulang. Nomor 4, Thor mendarat di Wakanda. Avengers Infinity War. You guys are so screwed now! Pertarungan terakhir dalam Avengers Infinity War diisi dengan aksi yang mendebarkan. Dari Cap menghadapi Thanos sendirian sampai tentu saja momen Wakanda Forever yang kita bicarakan sebelumnya. Tapi momen paling menghibur dari pertempuran ini datang dari Dewa Petir sendiri. Thor menghabiskan sebagian besar filmnya jauh dari sesama Avengers, menjelajahi ruang angkasa dan mencoba menemukan senjata baru buat dirinya sendiri. Saat dia akhirnya dapetin senjata tersebut, Stormbreaker, dia datang ke pertempuran dengan cara yang paling keren. Thor meledak di tempat kejadian dengan Rocket dan Groot di sisinya, dan kami semua merinding melihatnya. Bring me Thanos! Nomor 3, I Am Iron Man. Dalam banyak hal, Tony Stark adalah jantung dari Marvel Cinematic Universe. Dan kami hampir memilih momen yang dimana dia mengorbankan dirinya di Endgame. Tapi kita harus memilih momen di mana semuanya dimulai, yang membuat momen pengorbanan diri di akhir sangat berharga. Di akhir film Iron Man pertama, Tony dihadapkan pada pilihan, menyembunyikan identitasnya atau menerimanya. Tentu saja dia milih yang terakhir. Tentu saja dengan cara paling Tony Stark yang pernah kamu pikirkan. Tepat sebelum kredit muncul. I am Iron Man. Ini adalah salah satu momen pertama yang benar-benar gak terlupakan di MCU, dan salah satu favorit kami. Nomor 2, On Your Left, pertempuran terakhir, Avengers Endgame. Ada banyak momen yang mendebarkan di Endgame. Tapi untuk entry ini, gak ada pilihan yang lebih baik selain pertarungan terakhir. Terutama saat suara Sam terdengar di telinga Cap waktu dia bilang On Your Left. Captain Sam, can you hear me? On your left. Ini adalah throwback yang luar biasa untuk pertemuan pertama Sam dan Cap di Winter Soldier. Tapi lebih dari itu, semua Avengers yang dihapus Thanos kembali menyebabkan beberapa reaksi teater terhebat sepanjang masa. Menjadi salah satu momen paling merinding di sejarah MCU. Kelegaan di wajah Cap terlihat jelas dan kami juga merasakannya. Avengers! Assemble. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Avengers berkumpul untuk pertama kalinya. The Avengers. Kami harus pergi dengan originalnya. Film Avengers pertama adalah langkah besar bagi MCU, tapi para pahlawan terkenal itu menghabiskan sebagian besar pertemuan pertama dengan perselisihan. Butuh banyak hal untuk menyentuhkan mereka, tapi saat mereka akhirnya melakukannya, itu pantas untuk ditunggu. Adegannya benar-benar ikonik. Dari musiknya dan adegan 360 derajat, membuat momen saat kita melihat semua pahlawan berkumpul menjadi sempurna. Kami senang lihat Avengers berkumpul untuk alasan apapun, baik itu pesta di Menara Tony atau shawarma pasca pertempuran. Tapi momen pertama Avengers benar-benar berkumpul masih bikin hati kita berdebar kencang setelah sekian lama. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.